Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum dia terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Memperlihatkan pertempuran di Mary Joyce, di mana dalam pertempuran itu Shamrock kembali mendapat sorotan. Belum lama ini dia kembali ke medan perang utama, yang mana dia langsung menyerang pemimpin komunitas Buccaneer sampai dia terpental jauh. Kembalinya Shamrock pun sukses mencuri perhatian banyak orang di sana. Nah, pemimpin Buccaneer yang diserang tadi terluka, tapi belum kalah. Dia langsung bergegas kembali ke arah Shamrock dan melancarkan suatu teknik serangan dengan dilapisi busu Shokuhaki kuat. Namun Shamrock menangkis itu dengan pedang Cerberus. Kemudian dia memancarkan haus Shokuhaki yang eksplosif dari pedang kuatnya itu. Hal tersebut pun membuat pemimpin Buccaneer merasakan dampak yang cukup besar. Di sini bisa terlihat perbedaan kekuatan yang sangat jauh antara Shamrock dan pemimpin Buccaneer itu, yang mana Shamrock terlihat jauh lebih kuat darinya. Di area lain, Garling yang sudah bisa bergerak kembali segera melancarkan serangan kepada pemimpin komunitas Lunaria yang sedang bertarung melawan Gorosei Mars. Hal tersebut pun membuat Mars kini bisa terbang dengan cepat mendekati Nusjuro, lalu memakai teknik penyaluran haki untuk membagi sedikit hakinya kepada sang Gorosei itu. Dengan begitu, sekarang Nusjuro telah siap untuk beraksi kembali. Walau dia memang masih belum bisa memakai jurus-jurus berskala besar karena haki yang dia terima tidak terlalu banyak. Jadi Nusjuro harus bertarung dengan jurus-jurus biasa terlebih dahulu sambil menunggu hakinya semakin pulih seiring berjalannya waktu. Dragon dari kejauhan pun bisa merasakan Nusjuro sudah diberi penyaluran haki dari Gorosei Mars. Begitu juga dengan Garling yang telah mampu beraksi kembali setelah dia memulihkan sendiri hakinya. Garling bisa memulihkan hakinya sendiri dengan cukup cepat karena keturunan Vigarland memang memiliki kapasitas haki yang besar dan juga pemulihan haki yang lebih cepat. Namun untuk sekarang Dragon masih harus fokus dalam pertarungan melawan Gorosei Warkyuri. Memang belum diketahui dengan pasti siapa Gorosei terkuat saat ini, tapi yang paling merepotkan di sini tentu adalah Warkyuri karena pertahanannya terbilang sangat tangguh. Ditambah lagi, Warkyuri juga telah mengakses 10% energi sihir yang ada di ruangan rahasia Mary Joyce. Dia melakukan itu ketika berusaha menahan serangan gabungan Dragon dan Sabo beberapa waktu yang lalu. 10% energi sihir yang Warkyuri akses itu tidak hanya meningkatkan pertahanannya saja, tapi kecepatan dan juga serangannya pun meningkat dengan cukup drastis. Setelah itu diperlihatkan kilas perik singkat beberapa waktu yang lalu sebelum Im-sama merasuki tubuh Gunko di Pulau Elbaf. Im-sama saat itu sempat memanggil semua Gorosei untuk datang menghadapnya. Dia bilang situasi saat ini sangat genting karena dua ancaman besar sedang melakukan pergerakan yang berbahaya. Kebetulan sekali dua ancaman itu adalah seorang ayah dan anak, yang mana mereka sama-sama penyandang D yang sangat berbahaya. Dua orang yang dimaksud adalah Luffy yang sedang berada di Pulau Elbaf dan juga Dragon yang akan menyerang Mary Joyce. Tadinya, Im-sama ingin tetap di Mary Joyce saja untuk menghadapi Dragon dan para pasukan revolusi. Sedangkan untuk masalah Luffy di Elbaf akan diserahkan kepada para Gorosei dan kesatria suci saja. Namun, berhubung di Egghead kemarin para Gorosei gagal menangkap dan menghabisi Luffy, maka Im-sama sendirilah yang kali ini akan menangani Luffy. Dia akan merasuki Gunko di Pulau Elbaf bersama Somers dan Killingham yang juga sedang berada di sana. Nah, sedangkan untuk masalah di Mary Joyce akan diserahkan kepada para Gorosei dan kesatria suci yang lain. Alasan mengapa Im-sama yang turun tangan ke Elbaf juga adalah selain untuk menghabisi Luffy, dia juga sekalian ingin merubah para raksasa menjadi pasukan iblis untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Karena menurut Im-sama, dalam perang akhir nanti mereka membutuhkan kekuatan tempur para raksasa Elbaf, dan dia juga tidak mau pasukan Elbaf jatuh ke tangan Luffy, sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika. Jika Im-sama tidak mengambil alih Pulau Elbaf, maka Luffy lah yang nanti akan mengambil alih Elbaf. Seperti yang kita tahu, rencana Im-sama itu sudah mulai terrealisasi karena Dory, Brogy, serta para raksasa kuat lain pun sudah diubah menjadi iblis. Langkah paling penting untuk Im-sama ini adalah mengubah Loki yang merupakan raksasa terkuat di sana menjadi raksasa iblis juga. Loki lahir di Elbaf, sehingga dia pasti bisa diubah menjadi raksasa iblis dengan teknik demi-reversi. Menurut Im-sama, jika Loki diubah menjadi raksasa iblis, maka dia akan menjadi sosok yang jauh lebih kuat daripada Raja Harald. Mengingat memang dulu Loki lah yang menghabisi Raja Harald ketika sang raja itu dikendalikan oleh Im-sama. Sebelum Im-sama merasuki Gunko, dia juga bilang kepada para Gorosei bahwa menghadapi Dragon yang akan menyerang Mary Joyce pasti akan sangat sulit karena dia juga memakan salah satu buah iblis dewa yang setara dengan buah iblis dewa Nika milik Luffy. Dengan begitu, jika para Gorosei butuh tambahan kekuatan, maka mereka boleh mengakses energi sihir yang ada di ruangan rahasia Mary Joyce. Ya, energi di ruangan rahasia itu masih memiliki daya 100% karena Im-sama baru saja mengisinya beberapa waktu yang lalu. Ini sama seperti metode Joy Boy yang menyegel haki dalam satu tali di tubuh Ino. Hanya saja, yang Im-sama segel di sini bukanlah haki, melainkan energi sihir. Karena Gorosei ada 5, maka masing-masing dari Gorosei mendapat jatah 20% energi sihir cadangan itu. Kilas balik singkat pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Warkyuri yang telah mengakses 10% energi sihir dari ruangan rahasia itu tampak semakin kuat dalam segala aspek. Melihat itu pun membuat Dragon
akan mencoba memaksimalkan kekuatan angin dan hakinya untuk menyerang Gorosei tersebut. Serangan Dragon harus lebih kuat dari serangan yang sebelum-sebelumnya, karena Warcury saat ini juga lebih kuat dari sebelumnya. Jika Warcury sudah dikalahkan, maka sisanya akan lebih mudah, karena Gorosei yang lain tidak semerepotkan Gorosei Warcury. Dragon pun langsung menggunakan lagi teknik hujan panah angin untuk mengunci pergerakan Gorosei Warcury. Teknik hujan panah angin itu memang tidak akan bisa menumbangkan Warcury, namun tujuan Dragon memang bukan itu. Hujan panah angin hanyalah pembukaan untuk serangan utama Dragon. Serangan utamanya adalah teknik serangan naga angin yang jauh lebih padat yang digabungkan dengan Hao Shoku Haki serta Buso Shoku Haki tingkat tinggi. Teknik itu membutuhkan ancang-ancang beberapa saat, sehingga Dragon harus mengunci pergerakan Warcury terlebih dahulu dengan teknik hujan panah angin. Warcury pun tidak bisa menghindar, sehingga dia mau tidak mau harus menghadapi serangan kuat Dragon itu secara langsung. Warcury yakin dengan 10% energi sihir yang sudah dia akses, maka dia akan mampu menahan serangan Dragon itu. Dari kejauhan, Garling melihat area pertarungan Dragon melawan Warcury. Dia bilang jika dia di posisi Warcury saat ini, dirinya pasti akan langsung tumbang lagi, mengingat memang haki Garling sedang sangat sedikit sehingga kondisinya tidak dalam keadaan prima. Untung saja ada Warcury yang bisa menahan Dragon di sana. Berpindah ke Pulau Hachinosu, kelanjutan pertarungan Ben Beckman melawan 4 komandan Titan di pulau itu akan kembali disorot. 4 komandan Titan tersebut adalah Shiryu, Avalo Pizarro, Katarina Devon, dan juga Van Augur. Tak diragukan lagi bahwa Ben Beckman adalah sosok petarung yang sangat tangguh. Namun mengingat kondisinya sekarang sudah sangat kelelahan, ditambah dengan Shiryu dan Avalo Pizarro yang sudah bertambah kuat karena ramuan milik Dokyu, tentu membuat Ben Beckman dalam keadaan yang cukup merepotkan. Menghadapi 4 musuh kuat sekaligus dalam kondisi seperti ini bukanlah hal yang mudah, tapi dia tetap memberi perlawanan dengan sangat baik. Bahkan, Ben Beckman jauh melampaui ekspektasi dari Katarina Devon dan Van Augur ketika mereka menyusun rencana tersebut. Dalam rencana itu, Ben Beckman harus dipisahkan dengan Mihawk, lalu mereka akan mengalahkan Ben Beckman dengan cepat. Kemudian mereka akan menyerang Mihawk ketika si mata elang itu masih fokus menghadapi banyak musuh dan aliansi Kurohige yang ada di area lain. Namun, ternyata rencana itu tidak berjalan dengan mulus, karena Ben Beckman bisa terus bertahan sampai sekarang ini, bahkan mampu membalas serangan mereka dengan sangat baik. Dengan begitu, 4 komandan Titan itu pun masih harus terus berusaha mengalahkannya. Mereka belum ada kepikiran untuk menghadapi Mihawk setelah ini, karena Ben Beckman saja masih sulit untuk mereka tumbangkan. Dalam pertarungan ini, Van Augur beberapa kali melancarkan tembakan dengan peluru yang telah dilapisi dengan Buso Shoku Haki yang kuat. Tapi Kenbun Shoku Haki yang Ben Beckman miliki tidak main-main. Dia bisa membaca arah tembakan dengan cepat, lalu bereaksi untuk menghindar dengan cepat. Ben juga balas menembak, tapi memang masih cukup sulit mengenai Van Augur karena dia bisa berteleportasi. Lalu untuk Avalo Pizarro, dia bertarung dalam jarak dekat dan juga jarak menengah tergantung kebutuhan pertarungan dan juga situasi. Jika dalam jarak dekat, dia akan memakai teknik bela diri dan pelapisan Buso Shoku Haki. Sedangkan jika dari jarak menengah, dia akan mengendalikan lingkungan sekitar untuk membuat Ben Beckman kerepotan. Kemudian Shiryu dan Devon sama-sama mengambil jarak dekat. Shiryu sering melancarkan tebas cepat dan Devon sering mencari momentum untuk melancarkan serangan mendadak. Ben memaksimalkan penggunaan 3 jenis hakinya, baik untuk bertahan maupun untuk menyerang. Tapi sisa haki Ben Beckman sekarang memang tidak terlalu banyak lagi, mengingat dia sudah sangat sering memakai haki sejak awal pertempuran dimulai. Saat pertarungan mereka terus berjalan, tiba-tiba Mihawk datang ke area itu. Avalo, Devon, dan juga Van Augur terkejut ketika melihatnya. Nah, Avalo bertanya-tanya, bagaimana mungkin Mihawk sudah selesai bertarung melawan para musuh yang jumlahnya sangat banyak tadi. Bahkan, di antara para musuh yang mengepung Mihawk itu, tak sedikit juga orang-orang dengan kemampuan yang cukup hebat dan memiliki kekuatan buah iblis tertentu. Namun, entah bagaimana caranya, Mihawk sekarang ini sudah berada di area yang sama dengan Beckman lagi. Kilas balik singkat yang menampilkan aksi Mihawk beberapa waktu yang lalu pun akan diperlihatkan. Pada pertarungan itu, Mihawk beberapa kali melancarkan tebasan cepat yang bisa mengalahkan puluhan orang dalam sekali serang. Lalu, dia juga memakai tebasan destruktif dengan teknik unik haki yang menumbangkan lebih banyak orang sekaligus. Serangan-serangan dari para musuh itu pun bukan masalah untuk Mihawk karena mata elang Mihawk benar-benar sangat tajam. Tak ada satu serangan pun yang luput dari penglihatannya, sehingga dia bisa menangkis lalu membalas dengan lebih kuat lagi. Sedangkan untuk serangan-serangan dari arah belakang Mihawk, dia bisa menyadari itu memakai Kenbun Shoku Hakinya yang juga sangat hebat. Dengan begitu, bisa dibilang tak ada celah bagi para musuh tersebut untuk melancarkan serangan yang dapat mengenai Mihawk. Maka tak heran dia bisa menang dengan cepat di sana, lalu segera datang ke area ini untuk bertempur bersama dengan Ben Beckman. Apa yang Mihawk perlihatkan dalam perang Marineford 2 tahun lalu tidak ada apa-apanya dibanding dengan aksinya di Pulau Hachinosu ini. Di perang Marineford dulu, Mihawk sama sekali tidak serius. Sedangkan di Pulau Hachinosu ini, dia bertarung dengan sangat serius. Dulu, karena Mihawk bertarung di Marineford itu adalah untuk membela pihak pemerintah
pemerintah dunia dan angkatan laut, maka dia tidak mau mengeluarkan banyak tenaga. Karena itulah, dia tidak bertarung dengan serius di sana. Mihawk tentu enggan buang-buang tenaga untuk pihak pemerintah dunia dan angkatan laut, karena notabene, sebelum Mihawk menjadi seorang Shichibukai, dia dijuluki sebagai Marine Hunter. Dulu, saat dia masih muda, dia memang sering memburu para angkatan laut. Jadi tak heran jika dia tidak mau berperang dengan sungguh-sungguh di pihak angkatan laut, meskipun dia sudah diangkat menjadi Shichibukai. Namun di Pulau Hachinosu ini, Mihawk bertarung untuk pihak bajak laut Akagami, sehingga tentu dia akan bertindak lebih serius dan melakukan yang terbaik mengingat dia memang aliansi rahasia bajak laut Akagami. Setelah kilas balik berakhir akan diperlihatkan di antara 4 komandan Titan, hanya Shiryu saja yang tidak terkejut ataupun panik. Shiryu tidak peduli soal rencana atau apapun. Dia hanya ingin bertarung dengan maksimal memakai seluruh kekuatan yang dia miliki. Berbeda dengan Shiryu yang tetap tenang, 3 komandan Titan lain fokusnya menjadi terpengaruh dengan kedatangan dari Mihawk itu, sebab mereka tahu rencana mereka kini sudah gagal. Ada 2 faktor utama mengapa rencana Van Auger dan Katarina Devon itu tidak berhasil. Pertama, Ben Beckman walau sudah kelelahan ternyata masih sangat kuat, sehingga dia mampu untuk terus bertahan menghadapi 4 komandan Titan. Ini sangat berbeda dengan ekspektasi dari para komandan Titan. Mereka tadinya berencana untuk mengalahkan Ben Beckman secepat mungkin. Kedua, Mihawk juga terlalu cepat mengalahkan banyak musuh di area lain itu. Padahal rencananya para musuh di sana bertugas untuk menahan Mihawk selama mungkin. Jadi baik Ben Beckman maupun Mihawk sama-sama berperan besar dalam menggagalkan rencana para komandan Titan itu. Rencana yang dibuat secara mendadak oleh Van Auger dan Katarina Devon telah gagal total. Memang untuk mengatasi orang sekuat Mihawk dan Ben Beckman, rencana tersebut terbilang terlalu sederhana. Seharusnya Van Auger dan Devon memikirkan rencana yang lebih rumit lagi supaya kemungkinan berhasilnya bisa lebih tinggi. Beralih ke tengah kota, dengan Kenbun Shokuhaki miliknya, Shanks bisa merasakan bahwa Mihawk telah mengalahkan banyak sekali orang di sana, dan Ben Beckman juga mampu untuk bertahan dari 4 komandan Titan yang mengepungnya. Walau kondisi Ben Beckman tidak prima lagi, Shanks juga bisa merasakan bahwa kini 2 orang itu sudah berada di area yang sama lagi setelah sebelumnya mereka sempat terpisah. Hal tersebut tentu sangat melegakan, karena jika Ben Beckman dan Mihawk bertarung bersama lagi, mereka berdua tak akan memiliki celah. Shanks benar-benar memiliki orang-orang luar biasa yang berada di pihaknya. Dia pun yakin Mihawk dan Ben Beckman masih akan melakukan hal yang lebih besar lagi. Di sisi lain, Kurohige tampak kesal karena rupanya rencana para komandan Titan untuk memisahkan Ben Beckman dan Mihawk sudah gagal total. Mereka harus memikirkan rencana lain yang lebih efektif lagi. Di area lain ada Barbel yang belum mendapat musuh lagi setelah Smoker dan Momosagi mundur beberapa waktu yang lalu. Dia juga tidak berminat mengejar mereka berdua karena menurut Barbel melawan 2 marinir itu terasa kurang menantang. Barbel pun mulai bergerak dan memantau ke berbagai area. Kemudian dia melihat di tengah kota ada Shanks dan Kurohige yang masih bertarung. Bajak laut legendaris tersebut pun segera mendekat ke sana. Nah, tanpa berlama-lama, dia langsung melancarkan berbagai serangan secara beruntun ke arah Shanks yang sedang bertarung melawan Kurohige, sehingga Shanks pun harus menghindar dengan sangat cepat. Hindaran yang dilakukan oleh Shanks terlihat sangat efektif, karena sebelum Barsendable menyerang, Shanks memang sudah membaca itu dengan Kenbun Shokuhaki-nya yang bisa melihat sekilas masa depan. Jadi tak heran, meski dia sedang bentrok melawan Kurohige, dia bisa menghindari serangan Barsendable dengan sangat baik. Setelah menghindari rentetan serangan itu, Shanks pun berkata, keadaan lagi-lagi akan semakin merepotkan. Di area yang berbeda ada seorang silver medalist yang menjadi aliansi Kurohige. Di sana dia telah mengalahkan banyak musuh dengan serangan-serangan berskala besar. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, orang ini pun termasuk salah satu aliansi terkuat Kurohige. Dia mempunyai kemampuan bertarung yang luar biasa, di mana sebelumnya dia dikalahkan oleh Sengoku melalui pertarungan sengit yang membuat Sengoku juga terluka dan sangat kelelahan, sehingga kini Sengoku berada di kapal marinir untuk memulihkan tenaga serta mendapat perawatan dari para medis. Sedangkan sang silver medalist yang sudah tumbang kini sudah pulih secara instan berkat ramuan milik Dokyu. Walau memang ramuan itu punya jangka waktu tertentu. Selagi khasiat dari ramuan Dokyu itu masih ada, silver medalist ini pun termasuk masalah besar untuk pihak marinir maupun bajak laut Akagami, sama seperti Barsendable yang juga sedang mengamuk di sana. Sementara itu di pelabuhan Bong Punch dan Monster sudah mengalahkan para musuh yang mencoba menyerang kapal Red Force milik bajak laut Akagami. Kemudian mereka berdua pun bergerak ke area lain mengingat pertempuran panas masih terus berlangsung. Lalu Building Snake yang belum lama pulih juga merasa sudah bisa kembali bertarung. Dalam keadaan seperti sekarang, memang orang-orang tidak boleh istirahat berlama-lama. Building Snake pun mulai bergerak lagi untuk beraksi menuju ke sisi lain yang berbeda dari Bong Punch dan Monster tadi. Sedangkan untuk Lime Juice, dia tetap berjaga di kapal Red Force untuk memantau keadaan.
keadaan. Sejak tadi sudah ada cukup banyak orang yang mengincar kapal tersebut, sehingga memang harus ada salah satu kru inti bajak laut Akagami yang melindungi kapal itu di sana, sebagai antisipasi jika nanti akan ada musuh yang menyerang lagi. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, markas cabang Angkatan Laut kedua yang didatangi oleh Ryokugyu akan kembali diperlihatkan di sana, saat Laksamana berkekuatan hutan itu masih terus bertarung melawan 5 kapten bajak laut dengan kemampuan yang cukup hebat. Selama beberapa waktu pertarungan berlangsung, kini Ryokugyu sudah mengalahkan satu orang di antara mereka berlima. Orang yang kalah itu adalah bajak laut yang memiliki bounty 650 juta berry. Dengan begitu, kini tersisa 4 kapten bajak laut lagi di sana yang harus dihadapi oleh Ryokugyu dalam pertarungan ini. Setelah itu, markas cabang tempat Fujitora berada pun akan mendapat sorotan. Dia sudah membereskan masalah di tempat itu, sehingga kini Fujitora menghubungi Akainu melalui Denden Mushi untuk melaporkan keadaan. Dalam percakapan mereka, Akainu juga mengatakan sesuatu yang cukup menarik kepada Fujitora. Menurut Akainu, tim intel dari Angkatan Laut telah menemukan petunjuk bahwa serangan-serangan terhadap markas-markas cabang ini tidak semuanya dilakukan secara acak. Sebagian besar serangan itu merupakan suatu pergerakan terencana dari seseorang yang menjadi dalang utamanya. Nah, ini tentu informasi yang sangat bagus, karena rupanya ada dalang utama di balik penyerangan markas-markas cabang Angkatan Laut itu. Sepertinya nanti Fujitora lah yang akan menghadapi dalang utama itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!